Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djuwandono muncul menjadi calon kuat pengisi kursi kosong Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pencalonan keponakan Presiden Prabowo ini menjadi sorotan di saat nilai rupiah kian melemah. Namun Bank Indonesia mengklaim pencalonan Thomas tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Thomas Djuwandono memang bukan satu-satunya nama yang diajukan untuk mengisi kursi kosong Deputi Gubernur Bank Indonesia yang ditinggal mundur Juda Agung. Namun, pencalonan keponakan Presiden Prabowo ini kian menjadi sorotan di tengah nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Pada perdagangan Rabu 21 Januari 2026, rupiah bahkan ditutup di level 16.963 per dolar Amerika Serikat. Hanya kurang 37 poin saja dari 17.000. Bank Indonesia mengklaim pencalonan Thomas tak akan mempengaruhi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Proses pengambilan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Yang semakin menuai tanda tanya dari informasi yang diperoleh, Thomas Djuwandono yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan bakal bertukar posisi dengan Juda Agung yang mundur dari jabatan Deputi Gubernur BI. Tapi Menteri Keuangan Purbaya menepis isu ini. Informasi mengenai tukar guling antara Deputi Gubernur BI jadi Welcome Q. Oh, saya nggak tahu itu, kalau itu bukan saya nggak ngerti. Tapi kita serahkan ke proses politik yang ada. Yang jelas seluruh peraturan dan persyaratan pasti sudah dipenuhi, jadi nggak ada masalah pelanggaran peraturan atau hukum atau undang-undang. Tapi benar Pak Deputi jadi Welcome Q ini Pak? Masih izin Belum tahu, kita lihat nanti. Rupiah adalah barang bank sentral dan saya percaya bank sentral akan mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah, berbagai spekulasi muncul. Salah satunya kekhawatiran intervensi terhadap independensi Bank Indonesia jika sang keponakan Presiden resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Apapun spekulasi yang berkembang, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan pencalonan Thomas sudah sesuai aturan. Pak Thomas Djuwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi efektif 31 Desember sudah mengajukan pengunduran diri dari pengurus partai. Sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari Presiden, pengusulan itu kemudian dari Gubernur BI. Pengambilan keputusan di BI itu adalah kolektif kolegial. Jadi ya bagaimana kemudian seorang deputi misalnya bisa mengambil keputusan-keputusan penting tanpa disetujui oleh yang lain, dan itu nggak mungkin demikian. Memang selain Thomas, masih ada 2 nama lain yang akan menghadapi proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR pada 23 dan 26 Januari mendatang. Siapapun yang terpilih, para pejabat Bank Indonesia harus bisa menjaga independensinya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kestabilan nilai tukar rupiah. Tim Liputan MTEK Media melaporkan dari Jakarta.